Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Susilo Bambang Yudhoyono, kelas 12 MIPA 1 yang beranggotakan Alfak Reza Arif Arianto, Anissa Rezi Santika, Arista Fitria Dewi, Elvanda Valen Febriansyah, Tinon Purin Elajati. Di sini, kami akan mempresentasikan mengenai masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sebelum masuk ke pembahasan mengenai masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kami akan memberikan sedikit penjelasan terkait biografi Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono lahir di Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 9 September 1949 dari pasangan Raden Soekotjo dan Siti Habibah. Yudhoyono yang dipanggil Sus oleh orang tuanya dan populer dengan sebutan SBY. Ia merupakan seorang pensiunan militer. Karir militernya terhenti ketika ia diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999. Ia tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. SBY menikah dengan Kristiani Herawati dan dikaruniai 2 orang anak lelaki, yaitu Agus Harimukti dan Edi Baskoro Yudhoyono. Yang selanjutnya adalah karir dari Susilo Bambang Yudhoyono sebelum menjabat sebagai presiden. Karir Susilo Bambang Yudhoyono sebelum menjabat sebagai presiden diantaranya sebagai berikut. 1. Danto Pandioni Flinut 330 Konstrat tahun 1974 sampai 1976. 2. Korspri Pangap tahun 1993. 3. Wakil Ketua Fraksi ABRI MPR Sidang Umum MPR 1998. 4. Ketua Fraksi ABRI MPR Sidang Istimewa MPR 1998. 5. Kepala Staf Teritorial tahun 1998 sampai 1999. 6. Menteri Pertahanan dan Energi sejak Oktober tahun 1999. 7. Menteri Koordinator Politik Sosial Keamanan pada pemerintahan Abdul Rahman Wahid. Yang terakhir, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat. SBY dan Yusuf Kala dilantik MPR sebagai presiden dan wakil presiden ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Terpilihnya pasangan SBY dan Yusuf Kala diikuti berbagai aksi protes mahasiswa, diantaranya aksi mahasiswa Universitas Udayana Denpasar, Bali, yang meminta agar presiden segera merealisasikan janji mereka selama kampanye presiden. Tidak lama setelah terpilih, SBY segera membentuk susunan kabinet pemerintahan yang bernama Kabinet Indonesia. Pada pemilu 2009, SBY kembali terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7 dengan wakilnya Budiono untuk periode 2009 sampai 2014. Pasangan tersebut mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto dan pasangan Muhammad Yusuf Kala dengan Wiranto. Kabinet yang dibentuk oleh pasangan SBY Budiono dinamakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 yang dilantik pada 22 Oktober 2009. Selama menjabat sebagai presiden, SBY memiliki beberapa program sebagai berikut. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. SBY bersama Kabinet Indonesia Bersatu menetapkan keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2005
mengenai rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dalam kehidupan masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara. Upaya untuk pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian, termasuk upaya untuk swasembada pangan. SBY juga berupaya memperbaiki sektor pendidikan dengan meningkatkan anggaran pendidikan. Di bidang kesehatan sendiri, SBY memberikan bantuan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit melalui pemberian asuransi kesehatan masyarakat miskin. Selain itu, di bidang hukum, SBY melakukan program pemberantasan korupsi dan penegakan suplementasi hukum. Reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintah. Salah satu upaya untuk menjaga kesolidan koalisi pada masa pemerintahan SBY adalah membentuk sekretariat gabungan atau Setgab antara Partai Demokrat dan partai politik lainnya yang mendukung SBY. Setgab bertujuan untuk menyatukan visi dan misi pembangunan agar arah koalisi berjalan seiring dengan kesepakatan bersama. SBY juga melanjutkan reformasi politik dalam upaya penerapan otonomi daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintah pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah dilakukan secara proporsional dan seimbang, serta mengupayakan reformasi birokrasi yang mengedepankan aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas demi menciptakan pemerintahan yang baik. Ketiga, upaya menyelesaikan konflik dalam negeri. Selain berupaya menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan adalah mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik. SBY berupaya menyelesaikan konflik Aceh melalui perundingan dan pendekatan langsung dengan masyarakat Aceh melalui kunjungan pada tanggal 26 November 2004. Konflik lain yang berpotensi menjadi konflik berskala besar adalah konflik bernuansa agama di Poso. Salah satu kebijakan Presiden untuk menyelesaikan konflik Poso adalah dengan mengeluarkan instruksi Presiden nomor 14 tahun 2005 tentang langkah-langkah komprehensif penanganan masalah Poso. Salah satunya dengan menindak secara tegas setiap kasus kriminal, korupsi, teror, dan mengungkap jaringannya. Pelaksanaan Pemilu 2009. Berbagai pencapaian SBY meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Keberhasilan beberapa program pembangunan juga tidak terlepas dari adanya stabilitas politik, keamanan dan ketertiban, serta harmoni sosial. SBY kembali maju sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2009 berpasangan dengan Budiono. 5. Reformasi 5. Euforia berdemokrasi. Demokrasi masa reformasi. Reformasi 98 yang menumbangkan pemerintahan Orde Baru memberikan ruang seluas-luasnya bagi perubahan sistem dan penerapan demokrasi di Indonesia. Ketika pemerintahan Orde Baru tumbang,